kalian dapatkan di belakang ya. Yang pasti kursinya itu gede banget. Nih, segede gini. Ya standar Sinar Jaya, tapi Sinar Jaya yang eksekutif double decker ya. Dapat bantal juga. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan part kedua perjalananku bersama dengan PO Sinar Jaya Double Decker nih. Nah, pasti kalian udah penasaran kan gimana sih perjalanan part keduaku bersama dengan PO Sinar Jaya? Bagi teman-teman yang belum menonton part pertamanya, boleh untuk ditonton dulu nih, karena ada beberapa informasi penting yang pastinya perlu kalian dengar sebelum naik bus ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung menuju ke part keduanya aja. Perjalanan kali ini kita mulai dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Nah, bagi teman-teman yang nggak ngikutin perjalananku sebelumnya, jadi aku naiknya itu di Terminal Pondok Pinang. Bukan di terminalnya sih, tapi lebih tepatnya di kantor perwakilan Sinar Jaya Lebak Bulus. Dan sekarang kita udah tiba di Terminal Pulau Gebang. Setelah itu kita langsung nih diberangkatkan lagi menuju ke Tol Jakarta Outer Ring Road untuk menuju ke Jalan Tol Cikampek, Jakarta Cikampek. Nah, ini penasaran banget sih aku, kira-kira bakal mampir di Cibitung atau enggak ya. Karena kalau melihat dari okupansi penumpangnya sih seharusnya kita mampir teman-teman. Begitu. Untuk persaingan bus double decker ya, khususnya double decker di wilayah Jakarta Jogja, itu emang banyak ya, lumayan banyak. Ada Murni Jaya, ada Sinar Jaya, bahkan ada yang next level kayak Indoren. Ada Rosalia Indah juga kalau nggak salah, terus ada beberapa PO lain lah yang melaksanakan atau mengerahkan armada double deckernya di Jakarta Jogja. Dengan harga yang paling murah dengan 225.000 menurutku ini udah oke banget. Apalagi dengan fasilitas-fasilitas yang memanjakan kita mengenai untuk kenyamanan kita selama perjalanan, ini udah ya lebih dari cukup lah ya. Karena dengan harga segitu dapat experience yang lebih juga dengan naik bus double decker. Karena ya pasti banyaknya teman-teman naik bus eksekutif biasa kan. Nah, mungkin kalau misalnya naik double decker Sinar Jaya ini kalian bisa dapat pengalaman yang lebih oke untuk naik double decker dengan harga yang terjangkau. Untuk di kelasnya aku no comment ya, karena ini udah fasilitasnya oke dan sangat oke bahkan. Karena di PO lain ada yang lebih mahal tapi non leg rest. Tapi ini udah pakai leg rest, udah dapat dispenser, udah dapat fasilitas yang oke banget. Ini sangat-sangat jadi pilihan yang tepat banget ya untuk teman-teman yang mau nyobain bus double decker di Jakarta Jogja. Tapi ya kekurangannya menurutku sih masih bisa ditoleransi ya, kecuali yang suara-suara itu ya kayaknya harus segera diperbaiki sih biar feel kita naik bus ini lebih oke lagi teman-teman. Begitu.
Jam kurang lebih ini jam 8 kurang 15-an teman-teman. Ini kita mampir dulu sebentar di Pul Cibitung Pusat. Berarti kita akan menunggu kurang lebih 10 menitan sampai 15 menitan, bisa lebih. Karena sekali lagi ini di Pul Pusat Cibitung, sepengalamanku kalau misalnya naik bus Sinarjaya yang okupansi penumpangnya itu sedikit, bakal masuk terminal bukan terminal, Pul Pusat Cibitung dan berhenti cukup lama. Ya semoga aja bus kita nggak berhenti cukup lama. Kalau aku lihat sih di terminal Cibitung ini lumayan sepi ya. Kok terminal Cibitung terus sih? Tapi Pul Pusat Cibitung ini lumayan sepi ya. Dari beberapa bus ini tumben ada satu lorong yang kosong dan kita berhenti sebentar. Kita berhenti di sini boleh kok kalau misalnya teman-teman mau ke toilet atau membeli jajanan di kantin Pul Pusat, itu diperbolehkan. Asalkan kalian jangan lupa untuk minta izin dulu ke kernet ataupun ke Pak Driver biar kalian gak ditinggal ya. Nah ini kita bisa lihat ya, di kiri kanan itu tuh full bus Sinarjaya. Jadi kalau kalian datang ke Pul Pusat Cibitung jangan heran vibes-nya itu kayak terminal, karena emang serame ini dan sebanyak ini untuk armada bus Sinarjaya yang ada di Pul Pusat Cibitung. Ini beraneka tujuan ya, mulai dari Pekalongan, Moga, terus juga ada Brebes, Tegal, Jogja pun kayak kita juga ada. Kita di sini berhenti kurang lebih sebentar, nggak yang lama-lama banget. Akhirnya bus kita kembali diberangkatkan nih menuju ke gerbang tol Telaga Asih lagi. Nah, kita dari daerah Cibitung ini bakalan berhenti di mana lagi? Kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti nanti kita bakal mampir di rumah makan Taman Selera Cikamurang untuk melaksanakan servis makan. Ya, sembari kita menunggu sampai sana, kita nikmati dulu lah ya untuk perjalanan kita dari Cibitung ini sampai ke Cikamurang, teman-teman. Yuk, kita nikmati bersama-sama. Saat ini bus menginjakkan rodanya. Jadi saat ini bus sudah masuk di tol Cipali, yaitu Cikampek Palimanan. Jujur ya, kalau misalnya lewat gerbang tol Cikampek itu selalu feel-nya berbeda, teman-teman. Kadang kalau misalnya kita dari barat nih ya, kalau misalnya udah lewat dari gerbang tol Cikampek, itu tuh perasaan bahagia, perasaan senang itu tuh bertambah. Karena vibes untuk pulang kampung, terus juga berlibur, itu tuh vibesnya tuh udah kerasa banget. Jadi bawaannya tuh seneng kalau misalnya lewat tol Cikampek, gerbang tol Cikampek ini ya. Ya teman-teman lain mungkin ada juga nih yang merasakan hal serupa. Boleh nih kita cerita di kolom komentar, kira-kira gimana sih perasaan teman-teman kalau misalnya udah mau lewat udah masuk tol Cipali via gerbang tol utama Cikampek dari Jakarta, itu gimana sih feel-nya? Pasti teman-teman juga seneng kan? Jam menunjukkan pukul 10 kurang nih. Tepatnya sih jam 10 kurang 2 menit atau 3 menitan. Nah, kita ini udah masuk di jalan non-tol ya, karena ini kita keluar sebentar teman-teman di daerah Cikedung. Seperti biasanya kalau misalnya kita melewati gerbang tol Cikedung ini dengan bus Sinarjaya atau Sumber Alam dari daerah barat, itu berarti kita bakal melakukan servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Wih, ini aku penasaran banget sih dengan bunyi-bunyian yang ada di bus ini. Kira-kira kalau misalnya lewat jalanan yang non-tol, apakah bunyinya itu tambah parah atau enggak ya? Semoga aja enggak nambah parah.
Nah, selain itu juga aku juga penasaran sama servis makannya, karena di tiketnya itu kalau nggak salah ada tulisan dapat servis makan khusus gitu ya, bukan yang umum. Ini aku penasaran sih, kira-kira perbedaannya antara yang umum dan khusus itu perbedaannya ada di mana. Ya, mari kita tunggu aja teman-teman sampai ke rumah makan Taman Selera Cikamurang. Kira-kira penasaran sih pelayanan makan yang akan didapat oleh penumpang yang menggunakan double decker sama yang pakai sleeper, apakah bakalan sama atau enggak nih sama yang eksekutif non leg rest dan eksekutif leg rest teman-teman. Begitu. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Sinarjaya Double Decker dari Jakarta ke Jogja sudah tiba di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Kita bakal makan teman-teman. Nah, di kuponnya itu tulisannya kupon makan premium ya. Jadi kita akan makan di ruang makan premium. Aku juga nggak tahu sih kira-kira bedanya ruang makan yang biasa sama yang premium. Tapi mari kita coba apakah akan tetap ada sayur legend. Karena kalau misalnya di ruang makan biasa tuh ada legendnya, apa, sayur legendnya ya. Yuk kita coba kira-kira apakah akan ada sayur legend atau enggak. Ini ya kalau ruang servis makan premium. Kalau misalnya yang sebelah sini itu yang ruang servis makan biasa, sedangkan yang ini adalah yang premium. Mari kita coba. Oh ya, bagi kalian yang bawa mobil juga bisa kok makan di sini. Itu nanti versi umum ya. Umum tuh maksudnya bayar sendiri. Untuk harganya ada di tembok ini teman-teman. Masih masuk akal lah ya untuk di perjalanan. Nasi telur 15.000, ini masih masuk akal banget sih. Kalian bisa mengambilnya di sebelah sana. Lokasinya tepat di samping musala atau toilet teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bawa mobil atau bawa keluarga juga tetap bisa makan di sini. Oke.
Yuk kita sekarang makan dulu di ruang makan servis premium. Wah, ini kayaknya pertama kalinya juga sih aku makan di ruang makan servis premium PO Sinarjaya. Kayaknya lebih elegan aja ya ruangannya ya. Itu kan ada poster-posternya, sedangkan yang di premium ini nggak ada. Yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah ada di ruang servis makan premium. Tapi aku semakin bingung bedanya antara yang premium sama yang biasa. Karena kayaknya yang beda cuma dekorasinya aja deh. Untuk servis makannya itu sama aja, satu porsi nasi, sayur pilih salah satu. Sayur bisa ambil sepuasnya, terus pilih salah satu lauk sama teh manis. Ini jatuhnya sama aja dengan pelayanan porsi yang biasa ya, sama yang premium itu sama aja. Dan kukira tadinya itu bisa ambil 2 lauk begitu loh. Ternyata tetap juga 1 lauk. Dan minumnya pun sama, yaitu teh manis. Alhasil saya pun mengambil seperti biasa teman-teman. Ada sayur legend. Kirain aku kalau misalnya di ruang makan yang premium itu nggak dapat sayur legend ya, dapat sayur yang berbeda. Ternyata tetap mendapatkan sayur legend. Terus ada bihun, ada kayak babat atau paru ini ya, aku bingung deh. Sama sambal serta kerupuk. Untuk minumnya tetap sama, yaitu teh anget. Kalau teh angetnya aku no protes sih, karena emang teh anget itu terbaik ya untuk di perjalanan karena bisa meningkatkan kembali mood kita. Nah itu sih teman-teman yang buat aku bingung kira-kira bedanya yang biasa di sebelah sana sama yang ruang makan premium di sebelah sini. Kayaknya cuma beda dekorasi aja ya. Kalau di ruang biasa itu ada kayak poster-posternya Sinarjaya, sedangkan di ruang makan yang premium nggak ada. Untuk pelayanan sama persis teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu bedanya, bisa ya berkabar sama aku di kolom komentar. Yuk sekarang kita makan dulu biar kita bisa melakukan hal-hal lain yang di luar makan ya. Oke teman-teman, saya udah selesai makan dan sini kita bakalan keliling-keliling sebentar ya. Di sini ada apa aja? Untuk di sebelah kiri kita ini ada Jakarta Brebes, terus ada Jakarta Pekalongan, Wonosobo, sama Selawi. Wah, rame juga ya di malam hari ini. Tapi kayaknya sih yang angkatan sore itu bus-busnya rata-rata udah pada berangkat lagi ya. Jadi ini tinggal sisa-sisanya aja. Di sebelah sana itu ada yang Jakarta Wonosobo lagi. Wonosobo ada 2 itu. Terus ada yang Jakarta Moga. Moga itu salah satu kecamatan di Pemalang kalau nggak salah. Terus sama bus kita. Nah sebelah sana itu Surabaya teman-teman. Yang Surabaya itu yang Dream Coach. Seharusnya sih Dream Coach sama kayak kita ya, makanya di ruang makan premium. Terus itu ada SR3 itu. Ada SR3 juga. Nggak ada yang itu SR2. Itu SR2 teman-teman di ujung sebelah sana. Itu. Dan beberapa bus lainnya ya yang masih ada di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Yuk sekarang kita beli minum dulu di sebelah sana. Oh ya, ini kalian info juga ya, kalau misalnya kalian ingin beli minum, tersedia di ujung rumah makan, di deket tempat makan umum teman-teman. Tempat makan umum yang berbayar. Ini tempat makan umum yang berbayar ya. Sedangkan untuk yang belanjaannya di sebelah sini. Yuk kita beli dulu, habis itu ke toilet dulu deh paling. Baik teman-teman, ini 67RA Kalideres Wonosobo. Ini berangkat dari rumah makan Taman Selera Cikamurang. Wih, ini body-body klasik kayak gini suka banget aku. Ini 67RA. Di sebelah kanan sini ada 87RE. 87RE ini Jogja bukan ya? Kalau nggak salah sih Jogja ya. Terus masih banyak beberapa bus ke sana teman-teman. Jadi untuk di rumah makan Taman Selera ini, parkiran bus yang AC toilet sama yang non toilet itu dibedain ya teman-teman. Nih, ada tulisannya. Jadi kalau misalnya ke sini, ke kiri,
itu rombongan AC toilet, sedangkan di sebelah sana itu bisnis non toilet. Jadi AC non toilet juga di sebelah sana teman-teman. Biasanya sih yang non toilet itu rombongan Pekalongan, Slawi, sama Purwokerto. Wonosobo juga ada yang non toilet. Kemarin kita sempat naik yang Wonosobo non toilet ya. Jadi parkirnya dia di sebelah sana teman-teman. Nah ini kan pakai toilet ya, jadi parkir di sebelah sini. Beda ini gitu sih, gampang ya. Nah, ini kita masih menunggu untuk diberangkatkan dari rumah makan Cikamurang, Kabupaten ini maksudnya Indramayu atau Subang ya? Masih rame banget. Nah ini 87 RE diberangkatkan dari rumah makan Taman Selera. Ini body SR sih, XHD Prime, SR3 SHD Prime menggunakan sekat teman-teman. Salah satu yang baru juga kayaknya ya armadanya. Ini ada 2 RB juga masih menunggu diberangkatkan. Yuk kita lihat-lihat dulu. Bukan lihat sih. Sekarang aku mau first impresi dari bus kita ini teman-teman. Sejujurnya 2DD itu tuh nyaman teman-teman. Jadi keunggulan dari bus ini ialah ketika jalan mesinnya itu nggak terlalu kedengeran karena mesinnya itu jauh di belakang sana kan. Sedangkan saya duduknya di depan. Jadinya bunyi mesin sangat minim. Tapi karena dia ini tinggi, kalau misalnya melibas tikungan masih oke lah. Tapi kalau misalnya ada jeglongan ya atau jalan berlubang, itu tuh berasa banget di atas. Di atas itu berasa banget goncangannya teman-teman. Jadi aku nggak tahu sih kalau di bawah itu goncangannya seperti apa. Tapi yang di atas itu lumayan kerasa begitu. Selain itu juga yang menjadi perhatianku AC-nya. AC-nya kalau sejauh ini ya, aku nggak tahu kalau malam. Sejauh ini AC-nya kurang dingin teman-teman. Adem sih, tapi nggak dingin, nggak sedingin itu gitu loh. Jadi mungkin masih bisa lebih dingin lagi ya, karena aku masih kadang kebangun karena kepanasan gitu loh. Gitu sih teman-teman. Atau sama seperti double decker pada umumnya. Jadi kalau misalnya kita duduk di depan itu, dia bakal lebih panas dibanding bagian lain karena deket kaca ya. Mungkin itu sih. Nanti coba aku duduk di belakang ngerasain apakah sama suhunya atau enggak. Begitu sih teman-teman impresi pertamaku naik double decker ini. Dan nanti coba kita buat impresi ketika selesai berkendaranya ya. Jadi biar fair gitu loh. Ini kan baru nggak nyampe setengah perjalanan malah. Kayaknya terlalu dini lah untuk membuat kesimpulan. Yuk kita lihat-lihat lagi di sini ada apa aja. Aku penasaran deh sama Jakarta Moga. Dan uniknya lagi, walaupun Jakarta Moga Pemalang, dia pakai toilet teman-teman. Jadi ini udah seri-seri udah mirip-mirip Jogja nih. Dia pakai toilet. Kayaknya ya untuk di rute Jakarta Jogja itu rata-rata pakai toilet semua deh. Ini Moga juga udah pakai toilet, keren sih. Oh ternyata 64ZX diberangkatkan teman-teman. Mantap. Wah ini sih yang selalu aku nggak dapet. Ini dia Avante. Kemarin nyobain ke Wonosobo biar dapat Avante. Ternyata tidak dapat Avante ya. Kemarin malah dapatnya itu ini apa namanya? Lupa aku. Pokoknya kemarin bukan Avante teman-teman dapatnya. Padahal aku ngincernya Avante kemarin ke Wonosobo. Malah sekarang ada di sini. Oh kan Jakarta Wonosobo. Ya nggak apa-apa lah ya. Kapan-kapan kita cobain dan semoga dapat 75S. Oh ini masih menunggu diberangkatkan, belum dijadwalkan. Yuk kita tunggu dulu teman-teman.
Setelah kurang lebih 30 menit kita melaksanakan servis makan di rumah makan Taman Selera, akhirnya bus kita kembali diberangkatkan menuju jalan tol Trans Jawa. Namun sebelum itu, kalau misalnya kita naik bus Sinar Jaya, itu bakalan ada checkpoint terlebih dahulu sebelum keluar dari rumah makan Taman Selera. Nah, ini cukup unik juga nih teman-teman. Karena kalau checkpoint di sini itu tergantung dari banyaknya bus yang ada. Ya kita nggak tahu sih ini dapat prioritas atau enggak ya kalau bus double decker dan juga bus sleeper. Tapi yang pasti kalau misalnya checkpoint di Sinar Jaya ini di rumah makan Taman Selera itu semakin banyak bus yang ngantri, maka prosesnya semakin lama. Dan bisa jadi 10 menitan loh kita nunggu di daerah di titik checkpoint yang ada di rumah makan Taman Selera. Tapi kalau sepi ya paling cuma 5 menitan aja, bahkan nggak nyampe loh. Wih, ini penasaran banget aku. Kira-kira bakal selama apa kita nunggu di tempat checkpoint? Semoga nggak lama-lama banget. Nanti kita jalan-jalan naik bis ya. Ini kan ayah kerja. Oh, berangkat buka ya bang, berangkat. Alah. Nanti ya nak ya, kita pergi jalan-jalannya. Ini kan ayah kerja dulu. Nanti kita main ke kebun binatang ya. Pulang ayah main ke kebun binatang kita ya. Mau nengok apa sih? Binatangnya kan biasa. Iya. Berenang gitu kan ya. Iya dong, ada berenangnya juga. Binatang ada berenangnya. Jadi apa? Kamu baru kali ini di Jogja ke Jakarta. Pokoknya Rabu malam lah bang berangkat pulang. Saat ini kita masih melintasi jalan tol Trans Jawa, tepatnya di daerah Industri Kendal nih. Ini menandakan bahwa sebentar lagi kita bakal memasuki wilayah Semarang dan melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Sejauh ini dari rumah makan sampai ke daerah Kendal ini aku tidur, walaupun memang ada sedikit gangguan dari getaran-getaran interiornya, tapi jujur aku sendiri masih bisa tertidur dengan lelap teman-teman. Hal itu didukung dengan air suspension yang enak banget. Jadinya ketika kalian tidur, kalian itu nggak kebanting, tapi lebih ke arah di ayun-ayun. Apalagi ini menggunakan bodi yang double decker, tinggi, kita ada di atas, jadi ayunannya itu lebih kerasa. Mungkin bagi aku ini merupakan salah satu yang mendukung aku untuk tidur, yaitu di ayun-ayun. Tapi mungkin juga bagi sebagian orang ini malah ngebuat mereka jadi mual ya, karena agak limbung. Ya tapi nggak limbung-limbung banget sih. Semoga aja bagi teman-teman yang mabok perjalanan itu nggak terlalu terganggu lah ya dengan kelimbungan bus ini. PO Sinar Jaya ini merupakan salah satu PO terbesar di Indonesia loh teman-teman. Tidak hanya di Pulau Jawa aja, tapi PO ini juga melayani rute sampai ke Sumatera dan Kalimantan kalau nggak salah. Nah di Kalimantan itu ada di IKN, itu ada PO Sinar Jaya juga bahkan. Nah makanya jangan heran ya kalau armada dari PO Sinar Jaya itu bermacam-macam. Mulai dari body jetliner, terus Adiputro, dan juga Laksana yang SR series. Bahkan ya,
Di sini juga ada Avante dan double decker, Dream Coach, dan masih banyak lagi lah. Aku sampai bingung ini mau ngomong apa ya, karena emang sebanyak itu jenisnya dan serinya pun banyak banget teman-teman. Jadi mulai dari yang body legend sampai body terbaru Sinarjaya ini punya. Ya wajar lah ya kalau misalnya PO udah terbesar di Indonesia, cangkupannya sampai Sumatera, Kalimantan. Kalau armadanya sedikit ya nggak masuk akal. Jadi lebih masuk akal kalau armadanya sebanyak Sinarjaya ini teman-teman. Saat ini kita lagi melintasi daerah Kopassus teman-teman, dan di sini ada speed trap yang tinggi-tinggi banget nih. Ini sebentar lagi kita bakalan lewat. Jadi untuk speed trap yang ada di daerah Kopassus ini terkenal dengan tingginya. Jadi aku sering banget untuk ngetes suspensi di daerah ini. Nah kita coba ya. Wih, iya. Jadi menurutku ini masih bisa untuk meredam dengan baik ya, apalagi didukung dengan ban bus yang pastinya gede dan juga air suspension yang udah digunakan. Jadinya pas melintasi speed trap setinggi ini pun masih aman-aman aja. Ini untuk speed trap di daerah Kopassus emang banyak teman-teman. Ada kalau nggak salah ada 3 deh yang tinggi. Terus juga lumayan lah untuk kita nyoba-nyoba suspensi. Wih, ini kita lewat lagi teman-teman. Iya. Jadi ya overall ini lumayan nyaman ya untuk bus. Tapi karena ini kita tinggi, jadi emang kerasa guncangannya itu lebih kerasa dibanding aku naik beberapa bus yang non double decker. Ini sangat wajar banget teman-teman, mengingat ya semakin kita berada di posisi yang lebih tinggi, maka guncangannya itu akan semakin terasa. Apalagi kalau misalnya limbung di tempat yang tinggi itu lebih kerasa loh. Makanya kalau secara sense ya, setauku teman-teman mungkin yang udah lebih tahu dan lebih paham, teman-teman bisa ngasih tahu juga kalau misalnya kita di gempa bumi di lantai atas, di gedung lantai atas itu tuh lebih kerasa goncangannya dibanding di bawah. Ya kurang lebih begitu teman-teman untuk analogi yang aku gunakan ketika kalian naik bus double decker dan non double decker. Begitu teman-teman. Saat ini bus yang saya naiki tiba di Terminal Insinyur Soekarno, Kota Klaten. Ya, kita di sini berhenti sebentar untuk menurunkan penumpang. Nah, ini udah diberangkatkan lagi dan menuju keluar Terminal Insinyur Soekarno. Mungkin sekalian udah sebentar lagi kita bakalan sampai, aku mau menyatakan impresi sedikit mengenai bus ini. Jadi overall bus ini itu sebenarnya oke teman-teman. Untuk harga 225.000 atau yang termurah di kelasnya ini sangat oke. Tapi mungkin ada beberapa sedikit catatan yang aku catat ya mengenai bus ini. Yang paling kerasa itu di bunyi getaran-getaran gemlodaknya ini. Bukan gemlodak sih, tapi lebih ke getaran-getaran interior yang ker gitu loh. Nah, apalagi kalau misal jalannya itu nggak rata, jalannya itu ada lubang-lubang di mana-mana, itu tambah kerasa untuk bunyi-bunyiannya. Untuk aku bunyinya itu nggak terlalu mengganggu tidur, tapi kurasa kalau untuk teman-teman yang emang mencari kenyamanan dan nggak biasa naik bus, ini cukup mengganggu ya. Mungkin bisa diperbaiki untuk bunyi-bunyiannya.
Nah, untuk fasilitas kayak leg rest, reclining seat, dan beberapa fasilitas lainnya. Wih, sebentar. Ini ada Mira sama Sugeng Rahayu kejar-kejaran, teman-teman. Kita selu aja ya. Oke deh. Ini sambil menonton persaingan antara Sugeng Rahayu dan Mira, kita lanjut dulu ya. Jadi untuk fasilitasnya itu sangat oke, mulai dari WC-nya yang bersih, ada dispenser juga, leg rest-nya yang oke, terus juga ruangan kursi yang cukup nyaman. Ini nih semuanya itu lebih dari ekspektasi 225.000, alias yang termurah di kelas double decker. Tapi dengan bunyi-bunyian yang ada, aku rasa ini cukup mengganggu. Jadi wajib banget untuk segera diperbaiki, baik itu bunyi-bunyian yang ada di depan sini maupun yang ada di belakang. Jadi kayaknya ya so-so lah ya. Kalau misalnya rekomendasi, ini bisa jadi rekomendasi dengan catatan ya beberapa hal yang udah aku sebutkan tadi. Begitu teman-teman. Jam menunjukkan pukul 6:13 teman-teman. Ini kita sebentar lagi bakal tiba di Terminal Jombor atau titik terakhir dari penurunan bus double decker Sinar Jaya ini. Ya mumpung ini udah sebentar lagi nyampe, jadi yuk kita beres-beres dan bersiap turun di Terminal Jombor. Teman-teman, perjalanan kita dari Jakarta menuju Jogja bersama dengan bus Sinar Jaya Double Decker 2DD sudah tiba di Terminal Jombor. Terima kasih banyak banget untuk kru yang bertugas, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini hingga selesai. Nah, untuk kondisi di Terminal Jombor hari ini masih rame ya, karena angkatan pagi beberapa belum diberangkatkan teman-teman. Mulai dari Mulyo Indah, Adibas, terus juga ada STJ juga, sampai ke Agramas dan Murni Jaya. Nah, impresi akhir dari naik bus ini akan aku sebutkan ya. Jadi untuk kenyamanannya ini bus enak banget teman-teman. Jujur dia sangat kedap ya. Tadi emang ada beberapa bunyi getaran aja kalau misalnya lagi idle itu aja ada bunyi getaran, tapi overall nyaman banget. Dan yang pastinya ternyata AC-nya dingin kok. Aku mau klarifikasi ya, kalau malam AC-nya dingin. Mungkin karena kemarin itu pas sore masih ada matahari dan kita di depan kaca, jadinya itu tuh agak panas. Begitu. Overall nyaman, dan tentunya ini rekomen banget untuk kalian karena ini adalah salah satu double decker termurah di
jalur Jakarta Jogja, teman-teman. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.